Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube ini, Medan Cube, tempat aku sharing untuk berbagi tutorial modeling dengan Fusion, khususnya software-software modeling mechanical drawing seperti Fusion 360 dan AutoCAD. Juga tempat aku berbagi tutorial hmm, proses CAM atau program pembuatan CNC. Juga nanti ada beberapa review machining CNC. Oke, jadi hari ini aku mau buat tutorial untuk membuat program CAM. Hmm, jadi ini yang pertama, episode pertama. Jadi akan aku buat sebuah berepisode nantinya, seperti latihan CAD. Jadi ini nanti yang pertama teman-teman. Oke, langsung saja. Jadi hari ini aku akan memberi tutorial untuk membuat program CNC atau CAM dengan software Fusion 360. Oke, ini dia. Jadi benda yang akan kita model adalah bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman bisa lihat. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini dia gambar yang cukup sederhana ya. Oke, jadi selanjutnya langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat CAM atau program CNC adalah di bagian sini. Di bagian sini, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada tab desain yang artinya ini tempat untuk teman-teman untuk memodel atau melakukan modeling. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan pembuatan program CNC atau nge-cam, teman-teman harus pindah ke bagian sini, manufacture. Oke, kita klik manufacture, ini dia. Oke. Jadi ini tuh adalah program CNC yang udah aku buat sebelumnya ini. Oke. Ini nggak apa-apa, tapi kita buat yang baru. Aku buatkan yang baru aja, biar teman-teman lebih paham, biar lebih mudah untuk memahaminya. Oke, di bagian manufacture teman-teman akan disediakan beberapa proses machining, ada milling, turning, additive, inspection, fabrication, dan utilities. Di part kali ini, di episode yang pertama ini, aku akan membuat tutorial CAM untuk program milling aja dulu ya, untuk yang awal gitu. Oke, langkah pertama adalah teman-teman untuk menentukan setup. Tuh. Setup itu terdiri dari WCS, Work Coordinate System, atau offset, juga tempat di mana teman-teman menentukan ukuran dari bahan yang akan teman-teman pakai gitu. Oke, ini dia setup. Teman-teman klik aja dulu di sini setupnya. Oke, di sini ini setelah teman-teman klik setup akan bentuknya seperti ini. Ini dia. Akan disediakan beberapa bagian. Di sini yang pertama adalah adalah jenis mesin yang akan teman-teman pakai. Oke, dan menurutku ini nggak perlu terlebih dahulu kita cari. Yang kedua adalah setup operation type atau proses pemakaran yang akan kita lakukan. Di sini ada beberapa bagian, ada milling, turning, cutting, additive. Milling itu ya CNC milling biasa. Turning adalah latih seperti bubut, cutting itu laser, additive sama juga. Oke, yang mau kita pakai hari ini adalah milling sama model orientation. Selanjutnya, model orientation adalah adalah tempat di mana kita mengatur offset, bukan mengatur offset sih, mengatur arah dari masing-masing axis. Itu dia. Axis Y, axis Y, X, dan Z itu dia. Oke, ini dia model orientation. Karena kita pakai model orientation, jadi ini adalah saran yang diberikan oleh Fusion untuk kita memposisikan offset kita gitu. Kita bisa rubah kok ini dengan cara seperti ini. Ini seperti ini. Disediakan Z-axis dan ataupun X-axis. Z-axis kita membuat arahnya ke sini atau ke sini, dia akan berubah, maka Z-axis akan berpindah arahnya ke sini gitu dia. Oke, itu dia. Itu dulu. Selanjutnya kita pakai model orientation aja biar lebih gampang untuk tahap awal. Originnya adalah tempat di mana kita akan menentukan posisi dari offsetnya. Kalau kita pakai model origin, maka offsetnya ditentukan kita pakai tadi stop box point, oke. Ya, model origin jarang aku pakai. Mungkin yang ini aja selective point. Kalau teman-teman select point, teman-teman menentukan posisi offset di sini, bisa bebas di sini, di sini. Oke, juga ada model box point di sini, teman-teman poinnya, teman-teman tentukan X-nya. Oke,
Terus selanjutnya ada stock box point. Ini yang biasanya sering dipakai, yang lebih gampang untuk teman-teman. Jadi untuk kali ini aku akan meletakkan posisi offsetnya itu di sini teman-teman. Oke, yang mana nanti akan posisi X adalah ini dia. Kalau teman-teman lihat dari arah depan gini ya, X itu ke arah kanan adalah positif, ke arah kiri adalah negatif. Y ke arah depan sana adalah positif, ke arah belakang adalah negatif. Begitu juga dengan Z, ke arah atas adalah positif, ke arah bawah adalah negatif. Dan ini adalah titik X0, Y0, dan Z0 atau yang sering disebut World Coordinate System ataupun offset gitu ya. Oke, itu aja dulu untuk awal. Model kita seleksi modelnya, ini dia yang model mau kita buat apa, yang mau kita machining. Selanjutnya adalah stok, tempat di mana kita akan membuat atau menentukan ukuran bahan yang mau kita pakai. Oke, ada beberapa mode yang sering kita pakai, ada fixed size box, ada relatif, ada fixed size cylinder. Cuman karena bentuk bahan yang kita pakai adalah kotak, maka kita pakai fixed size box gitu ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat. Sebelum teman-teman tentukan, teman-teman lihat dulu dimensi dari modelnya. Di sini disediakan 50, 50, 10. Panjang X modelnya adalah 50, Y-nya 50, dan Z-nya adalah 10. Ketebalan benangnya 10. Oke, ini adalah yang disediakan Fusion. Kita pakai aja, ini dia. Jadi kalau teman-teman lihat ini, misalnya. Ini aku buat 60 misalnya. Itu dia. Inilah 60. Ini adalah bentuk visual dari ukuran stoknya. Jadi kuning ini adalah stoknya gitu. Itu juga dengan ini di sini ini. Ini adalah sebuah bentuk visualnya. Tapi karena kita buatnya 50 aja untuk belajar, karena kita mau pocket aja, mau pocket dalam ini, jadi kita nggak perlu lebih-lebihkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita klik OK. Langkah pertama, di sini ada beberapa proses machining yang disediakan oleh Fusion. Di sini ada 2D adaptive, 2D pocket, face, dan segala macam. Gitu juga dengan ini di bagian 3D-nya. Cuman untuk awal ini aku akan kasih tutorial untuk yang 2D-nya dulu karena memang ini basicnya proses machining di sini. Oke, yang pertama untuk membuat benda ini, proses yang pertama kita pakai adalah 2D adaptive clearing gitu dia. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan tool yang akan kita pakai gitu teman-teman ya. Ini tool yang aku pakai di setup sebelumnya, kita nggak pakai ini dulu ya, kita buat baru aja gitu. Caranya adalah teman-teman klik dulu di sini adalah bagian milling, tool kategorinya, proses machiningnya. Selanjutnya jenis end mill yang mau dipakai, ada ball nose, ball and mill, bull nose and mill, flat mill, ada face mill. Kita pakai flat and mill gitu. Baru selanjutnya di sini kita klik di Fusion 360 Library, di mana tempat tool yang disediakan oleh Fusionnya sendiri. Di bagian sini ada beberapa jenis proses, holder segala macam. Kita klik yang ini, milling tools. Ada dua sih, ada yang satu warna inci, ada yang satu warna metrik. Kita pakai yang metrik aja biar lebih mudah. Jadi untuk tahap awal ini proses machining yang dengan model yang tadi, aku akan buat dia dengan end mill atau memakannya dengan end mill dengan diameter 6 mm. Jadi ini aku klik, oke. Selanjutnya klik select. Oke, ini dia. Ini selanjutnya klik sekali lagi di sini teman-teman ya. Ini kita klik setupnya kita yang sudah kita sediakan, ini dia. Kita klik. Selanjutnya teman-teman bisa klik di sini tanda pensil. Ini adalah tempat di mana teman-teman bisa ngedit spesifikasi dari end mill yang teman-teman pakai. Oke, di sini yang pertama adalah tipenya flat end mill dengan unitnya satuan mm, 6 clockwise spindle rotation, artinya spindle berputar searah jarum jam. Oke, artinya M3. Selanjutnya adalah number of flutes atau jumlah pisau yang ada di end mill. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah namanya flute, adalah pisaunya. Oke, kalau teman-teman punya itu 3, maka teman-teman harus buat di sini 3. Kalau 4 buat 4, kalau 2 buat 2 gitu. Atau selanjutnya, aku mau buat di sini 4. Oke, selanjutnya ada material. Material adalah jenis bahan dari end mill itu sendiri. Di sini ada beberapa yang disediakan, ada HSS, D-coated, carbide, ceramics.
Oke, ini adalah HSS adalah jenis material yang paling murah, yang paling sering dipakai gitu. Jadi kita pakai HSS aja. Kalau teman-teman punya carbide, bisa pakai carbide silahkan. Oke, selanjutnya adalah geometrinya. Ada pertama diameter, benar. Diameternya kita pakai 6 mili. Shaftnya itu adalah batangnya di sini. Ada beberapa end mill yang shaftnya itu dengan diameter floatnya itu beda. Gitu. Jadi misalnya diameter shaftnya ini 8, end mill pisaunya itu 6 gitu. Oke, kita pakai sama aja 6 dan 6. Overall length adalah tinggi keseluruhan dari end mill itu sendiri. Length below holder adalah panjang panjang end mill di bawah dari holdernya. Oke, teman-teman bisa lihat. Dan ini sangat penting ya, length below holder ini, karena ini bakal sangat penting. Karena kalau dihiraukan maka akan berbahaya. Teman-teman nggak tahu berapa length below holder teman-teman, maka besar kemungkinan teman-teman bakal nabrak gitu ya. Oke, kita buat aja 22,5 karena untuk sampel aja. Shoulder length adalah panjang end mill, panjang floatnya, sama juga dengan float length adalah panjang dari floatnya pisau. Oke, selanjutnya adalah shaft. Shaft ini nggak kita pakai karena ini untuk turning. Selanjutnya adalah holder yang kita pakai. Holdernya ini dia. Ini ada holder namanya teman-teman ya. Kalau teman-teman atau biasa disebut arbor itu namanya ya. Kita pakai yang BT30 aja karena ini yang paling awal, paling basic, paling murah, paling sering banyak dipakai di pasaran. Ini urutannya, ini BT40 itu di atas, lebih besar lagi dari BT30. Begitupun selanjutnya kita pakai yang BT30 aja. Cutting data selanjutnya adalah eh, tempat teman-teman menentukan RPM, putaran spindle, kecepatan putaran spindle, ataupun kecepatan gerakan pemakanan. Spindle speed dengan satuan RPM, teman-teman bisa tentukan di sini. Bisa teman-teman klik dengan cara manual untuk menentukannya sesuai dengan spesifikasi mesin teman-teman. Oke, di sini yang sering aku pakai ada 5700. Karena maksimal putaran spindle mesin yang sering aku pakai itu adalah 6000, aku pakai 5700. Oke, surface speed teman-teman bisa juga menentukan kecepatan spindle dengan surface speed. Gini caranya. Teman-teman klik aja misalnya nilai 100, maka dia akan langsung mengkalkulasi berapa nilai RPM yang akan dipakai gitu deh. Surface speed ini biasanya dipakai berdasarkan materialnya. Jadi teman-teman material besi, surface speed untuk besi tidak boleh dipakai kepada surface speed material aluminium gitulah dia. Oke, cuman aku pakai yang biasanya aku pakai itu 5700 untuk pemakaran material aluminium itu dengan float 4. Cutting feed rate adalah kecepatan gerakan si end mill, bukan kecepatan gerakan perpindahan end mill pemakanan dari satu titik ke titik yang lain. Itu dia, ini dia cutting feed rate. Oke, kita di sini aku buat itu 2500. Ya. Ini selanjutnya lead in adalah kecepatan ketika dia mulai masuk. Lead out adalah kecepatan ketika dia mau keluar setelah proses pemakanan. Transition adalah proses kecepatan perpindahan dari satu titik ke titik selanjutnya, tapi dalam konteks dia nggak makan. Oke, ramping rate adalah putaran gerakan helikal yang dilakukan pada saat dia sebelum pemakanan. Plunge feed rate adalah gerakan vertikal turun, itu dia sama seperti rem sebenarnya, cuman plunge bedanya dia gerakannya tidak melakukan helikal, dia turun langsung lurus gitu aja ya. Oke, post processor ini nggak perlu. Oke, lanjutnya kita klik accept, yes. Oke, selanjutnya kita klik select di sini. Oke, ini dia, maka secara default dia akan langsung muncul di sini ya. Oke, di proses studi adaptif ini untuk bagian ini, bagian tool kita sudah selesai setting. Selanjutnya masuk ke bagian geometri, ini dia tempat kita akan menseleksi di mana bentuk mana yang mau kita machining, mau kita makan, ini dia.
Kita pakai animal 6 ya teman-teman. Ini kita select, aku klik OK dulu. Contoh, ini diameternya adalah 5. Teman-teman bisa lihat di sini di bawah kanan ada 5 mm, sedangkan yang ini 30 meter. 5 mm ini sama keempatnya. Artinya, teman-teman nggak bisa makan yang ke diameter 5 mm ini dengan animal 6. Artinya harus dengan animal yang lebih kecil dari lubang ini gitu dia. Oke, ini dia. Jadi artinya untuk proses yang ini kita cuma bisa makan yang ini. Untuk animal yang ini maksud aku ya. Oke, selanjutnya adalah bagian H, tempat di mana teman menentukan tinggi turun naiknya si Z. Di sini teman-teman fokus saja ke bagian yang ini, retract. Retract penting. Retract adalah tinggi pada saat dia mulai melakukan perpindahan. Contoh misalnya gini, ketika dia makan ke bagian sini misalnya, makan sini, ketika dia mau berpindah ke bagian sini, dia akan naik terlebih dahulu kan, dia naik baru berpindah. Retract itu adalah batas dia naik sebelum melakukan perpindahan gitu ya. Itulah namanya retract. Oke, dan ini sangat penting untuk beberapa kondisi proses machining ya. Top hedge adalah titik atas dia mulai melakukan pemakanan. Ini dia, karena kebetulan kita buat di sini, di atas sini dia lurusnya. Bottom hedge adalah titik di mana dia berhenti atau titik turunnya saat melakukan pemakanan. Aku biasa pakai stock top untuk lebih mudah. Stock top kita buat di sini. Tunggu, kita klik OK dulu. Kedalaman pocket ini adalah, kalau teman-teman bisa lihat, adalah 5 mm. Ini dia, 5 mm. Oke, selanjutnya kita buat ini, kita klik, kita buat di sini minus 5. Maka dia akan turun benar ya, ini dia bagiannya. Kalau teman-teman buatnya 4, maka dia akan di atas, begitu juga dengan 3. Kita buat 5. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke bagian pieces. Ini bagian pieces. Bagian pieces di sini ada tolerance, kita pakai 0,1 nggak apa-apa. Juga ada bagian optimal load. Ini optimal load yang penting. Optimal load ini adalah nilai besaran ketebalan dari nilai ketebalan pemakaran teman-teman itu. Kalau teman-teman bisa lihat di situ ada no HSM high load ataupun HSM removal. Di bagian HSM high load itu end millnya memakan seluruh besar makanannya adalah sebesar diameter end mill gitu ya. Sedangkan HSM removal dia makan cuman sebagian dari besarnya end mill gitu. Sebenarnya teman-teman bisa pakai juga keduanya, cuman sangat disarankan untuk besar pemakaran itu tidak lebih dari tidak lebih bukan. Jangan sampai full optimal load artinya. Karena sangat berbahaya, sangat rentan, bisa mengakibatkan animal kita akan patah gitu. Jadi kita buat aja animal kita 6, kita pakai 10% aja, 0,6. Oke, selanjutnya ini stock to lift nggak kita pakai. Itu dulu, kita klik OK. Oke, ini dia. Ini dia bentuknya pemakanan kita. Oke, ini dia. Kita klik sekali lagi untuk biar teman-teman paham. Ada namanya multiple depth di sini teman-teman ya. Kalau multiple depth adalah tingkatan berapa kali teman-teman makan. Tadi kita turun 5, kita bisa bagi ini ke dalam 2 tingkatan. Misalnya jadi 2,5 misalnya. Makanya di sini ya, teman-teman bisa lihat dia melakukan turun 2 kali. Jadi dia makan dulu 2,5, turun 2,5 baru makan, baru sekali lagi dia turun lagi sampai ke 5 baru makan gitu deh. Itu namanya optimal load gitu. Ada juga namanya stock to lift. Ini kita matikan aja karena kita nggak perlu pakai stock to lift. Multiple depth, kita pakai stock to lift. Ini stock to lift adalah sisa daging atau sisa stok yang disisakan setelah proses pemakanan. Teman-teman bisa lihat radial stock to lift adalah sisa dinding
sedangkan aksial adalah sisa lantai. Oke, jadi kalau teman-teman tentukan nilainya di sini, teman-teman buat 1,5, maka dia akan menyisakan 0,15 dinding-dinding ini. Itu juga dengan aksial lah, 0,15 disisakan. Cuman untuk pertama kita nggak perlu pakai. Selanjutnya kita masuk ke bagian linking. Linking ini adalah bagian-bagian untuk bukan proses pemekanan sih ini. Ini lebih tepatnya ke besar nilai apa ya, line-line masuknya si endmill sebelum melakukan pemekanan. Itulah dia. Tempat teman-teman menentukan jenis pemasuk masuknya tadi mau dibuat helical atau nge-plunge. Itu dia. Ini kita buat helix. Coba kita lihat. Oke, ini dia. Nah, ini namanya helix teman-teman yang merah ini, atau ramping yang bisa disebut. Dia melakukan ramping terlebih dahulu sampai turun ke bawah, baru melakukan pemakanan yang biru ini. Jadi line biru ini adalah line pemakanannya, sedangkan yang merah adalah line rampingnya. Kalau kita ganti jadi plunge ini misalnya, maka dia akan hasilnya gini. Teman-teman bisa lihat, dia akan turun vertikal lurus langsung ke bawah, baru melakukan pemakanan. Cuman ini sangat berbahaya, sangat nggak direkomendasikan untuk pakai plunge. Untuk kondisi tertentu aja mungkin bisa pakai plunge, tapi yang sering dipakai adalah helix. Dia. Oke, ini dia ramping. Teman-teman bisa lihat. Selanjutnya adalah kita tinggal buat lubang yang keempat ini ya. Untuk buat lubang yang keempat ini, oke, kita yang pertama tadi seperti aku bilang kita harus pakai end mill yang lebih kecil dari nilai diameter lubang ini, diameter 5. Oke, cuman proses yang kita pakai bukan lagi adaptif. Karena sangat gak efisien pakai adaptif, kita pakai untuk bor ini, untuk yang ini kita pakai proses machining bor. Jadi kita klik di sini ada bor namanya bor. Oke, untuk bor kita pakai di sini masih terselect NMIL 6 karena dia bakal ngikut dari proses sebelumnya. Di sini teman-teman bisa lihat ada merah karena belum kita seleksi, juga karena NMIL-nya yang terlalu besar gitu. Jadi kita cari aja NMIL-nya. Di sini tempat nyari NMIL. Kita klik setup yang ketiga. Sama seperti tadi kita checklist milling, selanjutnya flat end mill, selanjutnya ke bagian milling tools yang metrik. Kita cari yang ini dia teman-teman, artinya yang mau kita pakai harus lebih kecil dari 5 tidak bisa, artinya antara 4 ataupun 3, atau teman-teman bisa setting sendiri sih, buat sendiri seperti yang aku buat tadi. Cuman kita pakai di sini yang 4 aja ya, ini 4. Kita klik. Oke, ini dia. Oke, selanjutnya kita klik lagi untuk menentukan, kita edit. Ini dia. Ini tempat general, ini tempat untuk teman-teman buat judul atau nama endmill lah. Bisa berubah suka hati teman-teman. Ada cutter tadi, tempat untuk teman-teman menentukan spesifikasinya. Kita pakai aja yang disediakan si Fusion. Ini dia. Oke, shaft holder. Kita pakai BT30 sama yang seperti tool sebelumnya. Cutting data kita pakai sama yang kayak tadi aja, yang di atas 5700. Kecepatan potongnya kita pakai kecepatan feed rate-nya 6400, karena semakin kecil end mill maka kita harus semakin mengurangi kecepatannya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita klik accept, yes. Selanjutnya kita klik select, ini dia, ini mill 6. Oke, untuk ini tool udah selesai. Masuk kita ke bagian geometri. Di sini teman-teman akan disediakan beberapa, ada diameter range, ini dia. Teman-teman bisa langsung disediakan buat 5, maksimumnya 10, nanti dia akan menseleksi secara otomatis. Ada juga bagian selected faces, teman-teman bisa seleksi sendiri lubang mana yang mau dipakai, mau dilobangi. Klik ini, bisa juga klik ini, kita klik. Teman-teman yang teman-teman klik adalah face-nya ya.
Karena memang teman-teman nggak bisa mengklik vertex atau garis-garis ini, garis di atasnya ini, face yang bisa diklik. Atau bisa dengan cara teman-teman klik aja satu, selanjutnya klik select same diameter, artinya dia akan secara otomatis mengseleksi lubang yang ukurannya yang sama dengan yang sudah kita seleksi di awal. Oke, itu aja dulu untuk di bagian geometri. Selanjutnya di bagian H tadi, sama seperti tadi, teman-teman bisa tentukan di sini di bagian retake kita lewatin hold top, artinya tempat di mana dia mulai memakanan. Top H maksudnya, top H tempat dia mulai melakukan pemakanan. Di sini terlihat hold top 0, dia akan memulai makan dari titik 0 lubang. Kalau kita ganti jadi misalnya 1, teman-teman bisa lihat dia akan mulai melakukan pemakanan atau gerakan bornya 1 mili di atas lubangnya, gitu dia. Oke, aku biasanya buat 0,5 biar waktunya tidak lama. Nah, ini dia 0,5. Kalau kita buat ini artinya dia akan mulai melakukan gerakan pemakaran ini 0,5 di atas lubangnya. Juga bisa dengan cara yang lain ini. Teman-teman bisa pilih sendiri nanti. Oke, selanjutnya adalah hole bottom. Bisa hole bottom sini. Cuman untuk lebih mempermudah, aku biasa pakai stock top. Stock top tadi kita buat -5 sepertinya. Coba kita cek ya. Berapa kedalaman dari lubang ini? 5 mili juga ya. 5 mili juga kedalaman dengan lubang ini. Oke, kita klik. Benar 5 mili. Selanjutnya kita masuk ke bagian pieces. Di bagian pieces teman-teman bisa klik ini, use ram angle. Artinya teman-teman tidak menentukan faktor sudut di sini. Ini artinya di sini setiap gerakan ini sudut derajatnya adalah sudut kemiringannya adalah 2 derajat. Tapi kalau teman-teman tidak pakai, dia akan pakai pitch 1 mili. Jadi setiap dia turun itu 1 mili, jarak dari sini ke sini itu 1 mili. Cuman ini terlalu beresiko. Yang aman itu adalah kita pakai ram angle gitu, dengan kemiringan 2 derajat. Memang lebih lama tapi lebih aman gitu dia. Baru selanjutnya ada di bagian di sini ada multiple pass. Kalau kita klik nih teman-teman, kita klik number of stepper 2, artinya kita melakukan gerakan 2 kali. Misalnya kita rubah nih jadi 1, nggak bisa. Ini harus lebih kecil dari ini. Contoh kita buat 0,1. Teman-teman bisa lihat dia melakukan 2 kali pemakaran. Jarak dari sini line pertama ke line ke selanjutnya ini adalah 0,1, 0,2. Teman-teman bisa lihat jaraknya lebih jauh. Cuman karena lubangnya sudah kecil, menurutku kita nggak perlu pakai multiple pass. Kita cukup pakai single pass saja. Finishing proses adalah jadi deh teman-teman. Dia akan ngebor dulu terlebih dahulu, baru selanjutnya ketika di titik Z tertentu, baru dia melakukan pemakaran. Ini hampir sama seperti kayak adaptif tadi ya. Cuman menurutku nggak perlu, karena dia bisa ngebor langsung tanpa harus melakukan adaptif gitu deh ya. Oke, repeat pass artinya dia akan melakukan pengulangan proses bor ini sampai 2 kali gitu dia. Juga nggak perlu. Baru selanjutnya kita masuk ke bagian linking. Bagian linking ini adalah tempat teman-teman menentukan line-line lead in ya. Ini dia yang hijau, kalau teman-teman bisa lihat yang hijau. Ini teman-teman bisa lihat kalau kita buat 0, maka dia akan seperti ini. Begitu juga linear line-nya. Kita buat 0 semuanya, maka dia akan seperti ini hasilnya. Oke, kita pakai aja 0,6 atau 0,4 biar dia 0,2 lah. Ini ya, 0,2. Ini tadi juga 0,2. Ini bebas sih, nggak terlalu berpengaruh banyak lead in ini. Dalam kondisi tertentu aja, cuman dalam proses yang ini tidak terlalu berpengaruh. Selanjutnya teman-teman bisa pakai yang ini, lead to center. Artinya garis-garis linkingnya akan berada di center si lubang-lubangnya.
Teman-teman bisa lihat ketika kita klik dia berada di tengah-tengah lubang. Ini kalau kita uncheck maka dia akan pakai apa tadi, lead in. Bisa lihat. Oke, kita klik aja. Oke, kita klik oke. Oke, kira udah siap semua prosesnya untuk ngebuat model ini, untuk melakukan machining proses model ini. Cukup gampang ya teman-teman ya. Juga jangan lupa teman-teman harus selalu cek simulasi makannya. Setelah teman-teman camp, teman-teman harus selalu cek proses simulasinya. Teman-teman cek bisa dengan di sini posisinya simulate with machine. Kita klik aja di sini. Baru selanjutnya di sini ada beberapa tempat. Nih teman-teman harus lihat ini. Untuk mainnya kita bisa klik ini. Ini dia, teman-teman bisa lihat prosesnya. Dia akan melakukan ramping terlebih dahulu. Kalau kita show leads, ini dia. Jadi dia akan melakukan ramping terlebih dahulu. Show cutting, ini dia. Ini di sini adalah tombol untuk mempercepat gerakan ini, teman-teman. Ini dia. Dia akan melakukan linking sampai di titik Z yang sudah kita tentukan tadi, -5, baru dia melakukan pemakanan. Teman-teman bisa lihat itu dia. Dia mulai membuat line biru. Line biru itu adalah proses makannya. Jadi sini ini udah sampai proses makan ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Itu dia. Kita percepat aja. Ini dia. Oke. Selanjutnya proses kedua, dia sudah masuk ke dalam proses bor. Ini dia. Ini bornya pakai N-mill 4. Teman-teman bisa lihat nanti di sini, nanti di line di sini timeline ini, kalau ada nanti garis berwarna merah, artinya masih ada sesuatu yang beresiko, resisten, berbahaya gitu dia. Teman-teman harus perhatikan, berarti ada yang salah dari camnya atau holdernya atau toolnya, itulah. Bisa lihat ini dia sudah masuk proses bor lubang keduanya. Kita percepat aja jadi ya. Ulang dia. Exit simulation. Oke, itu dia teman-teman prosesnya. Teman-teman bisa lihat. Oke, mungkin itu aja dulu di episode yang pertama ini, di episode perdana untuk tutorial camp pembuatan program CNC ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah nonton sampai akhir video. Kalau teman-teman suka dengan tutorial ini, silahkan like dan subscribe. Dan kalau ada teman-teman yang lain yang sedang belajar, silahkan share. Sekali lagi, terima kasih untuk kawan-kawan yang masih bergabung dengan channel ini. Tunggu konten selanjutnya dari beberapa serial yang aku buat, latihan CAD dan CAM. Oke, sekali lagi, terima kasih.